Pembunuh ini sangat gila. Misinya kali ini adalah membunuh target yang sedang berada di depan pengadilan. Yang mana targetnya dikawal oleh puluhan polisi bersenjata. Bahkan helikopter pun ditugaskan untuk berjaga. Sehingga tidak ada celah sedikit pun. Tapi mereka tidak memperhitungkan kereta yang lewat. Dia dijuluki Picasso. Seorang pembunuh bayaran yang selalu memiliki cara tak terduga untuk membunuh targetnya. Suatu hari, dia datang ke tempat tinju bebas ilegal. Targetnya kali ini adalah seorang wanita kaya. Tapi dia tidak bermaksud untuk membunuhnya di sini. Jadi, dia mendatangi manajer. Dan katakan ingin melawan juara bertahan. Manajer yang mendapat sogokan, langsung tidak bisa menolak. Ketika berada di atas ring dia seperti orang culun. Tapi apakah kalian berpikir bahwa dia benar-benar culun? Ketika dia telah mendapatkan perhatian wanita itu, barulah pertandingan sesungguhnya dimulai. Setelah beberapa pukulan Picasso mendapatkan kemenangannya. Dan juga mendapatkan perhatian wanita itu. Sehingga wanita itu dengan senang hati mengundangnya ke rumah. Untuk tidur dengannya. Picasso mengikat tangannya. Wanita kaya ini berpikir Picasso ingin memainkan sesuatu yang menarik dengannya. Tak disangka Picasso malah mengeluarkan racun tetrodotoksin. Langsung suntikan di leher. Racun ini sangat kejam, dapat melumpuhkan otot dengan keadaan masih sadar. Kemudian turun untuk membantai semua pengawal di bawah. Setelah itu dia kembali ke kamar. Dan mulai menanyai wanita itu dengan lembut. Sembari memotong satu persatu jarinya. Keesokan paginya. Ketika agen Alex tiba di TKP, ia menemukan 4 korban tewas tertembak. Dan satu wanita yang bernama Panyauli tewas mengenaskan di tempat tidur. Alex merasa ada yang aneh. Semua barang berharga masih ada. Bahkan si pembunuh meninggalkan sebuah lukisan misterius. Alex dan kawan-kawan kembali ke kantor. Ketika teknisi membuka email wanita kaya. Melihat wanita ini ada hubungan dengan kelas atas. Dan pada saat itu, Alex menyadari bahwa pembunuh sengaja meninggalkan sesuatu di gambar. Terdapat nama perusahaan milik orang kaya di gambar. Alex langsung pergi ke perusahaan milik orang kaya itu. Tapi security berkata di sini sangat aman. Terbukti paling ketat di dunia. Bahkan lalat dan nyamuk tidak bisa masuk. Jadi jelas tidak butuh polisi. Tapi pada saat itu, bel berbunyi. Dan itu adalah pembunuh bayaran. Dia sudah masuk melalui pipa air. Alex yang menyadari sesuatu segera bergerak. Namun, di saat dia lengah, pembunuh bayaran melempar bom ke arahnya. Ketika akan melarikan diri, dia tertembak. Ketika Thomas mendekat, bom meledak. Pembunuh bayaran pun keluar melalui pipa lagi. Kali ini misinya gagal. Dan membuatnya sangat marah. Sehingga dia memutuskan untuk menjadikan Alex dan Thomas sebagai target berikutnya. Di saat Alex dan istrinya makan malam, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan ternyata itu adalah pembunuh bayaran. Alex menyadari tujuan pembunuh. Segera lari untuk melindungi istrinya.
Tapi itu sudah terlambat. Bahkan setelah pemakaman selesai, pembunuh bayaran menghina Alex dan istrinya. Hal ini membuat Alex sangat marah. Keesokan harinya, Alex mencari informasi tentang Tetex kepada bos gangster. Dengan imbalan kasusnya akan ditutup. Akhirnya dia tahu apoteker yang dapat membuat obat tersebut. Alex bertanya kepada siapa dia menjual obat tersebut. Kemudian Alex melihat rekaman CCTV dari rumah ini. Dan mendapatkan plat mobil pembunuh tersebut. Mobil tersebut ditemukan di tengah kota. Tapi di saat yang sama CEO perusahaan berada di pengadilan. Ternyata dia adalah target Picasso kali ini. Tapi pengadilan telah dijaga ketat. Semua jalan diblok. Tapi ketika itu, sebuah kereta lewat. Dan Picasso berada di dalamnya. Gunakan senjata berat. Arahkan ke pengadilan yang dijaga ketat. Picasso segera keluar. Tapi, ternyata Alex telah menunggunya. Melihat Picasso lari ke teater yang terbengkalai, Alex segera mengejarnya. Tanpa memperdulikan rekannya yang terluka. Tak disangka baru masuk ke dalam. Picasso langsung menerjangnya. Alex yang terluka, dengan mudah dijatuhkan oleh Picasso. Picasso ingin menyuntikkannya racun TTX. Di saat-saat terakhir Alex mengeluarkan pisau. Dan menusuk Picasso. Lantai tiba-tiba roboh. Alex yang mendapat provokasi, segera jatuhkan Picasso. Alex sekarang sudah tidak tahan lagi. Di saat terakhir Thomas mengikat tangan Alex dengan ikat pinggang. Apakah kalian berpikir semuanya berakhir di sini? Bos yang sedang nyantai tiba-tiba mendapat telepon. Dan itu adalah Alex. Ternyata Alex tahu, bahwa dia tidak terbunuh dalam tragedi kemarin. Karena orang yang terbunuh kemarin tidak menggunakan cincin pemberian Raja Kamboja. Yang ia bangga-banggakan. Ternyata 1 tahun lalu perusahaan mengalami masa sulit. Akhirnya dia harus menggelapkan dana publik. Karena tidak ingin ditangkap. Ia menyuruh Picasso untuk membunuh semua saksi. Tiba-tiba, semua agen khusus datang ke rumah bos perusahaan. Berkat bantuan polisi setempat akhirnya bos dapat diringkus. Polisi setempat juga menemukan narkoba. Sehingga bos tidak dapat mengelak lagi. Akhirnya kasus ini selesai. Dan Alex telah membalaskan dendamnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka silakan klik tombol like. Dan jangan lupa subscribe agar kami tambah semangat dalam membuat video. Sampai ketemu di next video.